Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik, kali ini ibu akan menjelaskan materi tentang konsep ilmu ekonomi dan masalah ekonomi. Yang indikator pertama yaitu pertama, mendeskripsikan pengertian ilmu ekonomi. Kedua, menjelaskan pembagian ilmu ekonomi. Ketiga, menjelaskan perbedaan prinsip motif ekonomi. Untuk lebih jelasnya, baiklah ibu akan menjelaskan materi selanjutnya kepada anak-anak ibu. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu ekonomia. Kata oikos memiliki arti rumah tangga dan normos merupakan peraturan atau aturan. Sehingga jika digabungkan ekonomia berarti aturan masyarakat untuk hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ilmu ekonomi ada juga menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada dari Adam Smith. Ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Ada juga menurut Abraham Maslow, ilmu ekonomi sebagai sebuah ilmu yang untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia. Dan juga ada dari John Stuart Mill. Ilmu ekonomi merupakan suatu cabang ilmu ekonomi praktis atau sains praktikal yang mempelajari tentang seluk-beluk penagihan dan pengeluaran, di mana menurutnya kegiatan ekonomi terdiri dari produksi dan distribusi kekayaan. Apa itu kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kualitas atau kelangsungan hidup manusia, bahkan bisa mengancam kehidupan manusia tersebut. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret atau nyata, tetapi juga bersifat abstrak atau tidak nyata. Misalnya rasa aman dan tentram, rasa ingin dihargai atau dihormati. Dengan demikian, kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas. Ketidakterbatasan kebutuhan manusia disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu makin bertambahnya jumlah penduduk. Yang kedua, makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, makin luasnya lingkungan pergaulan. Yang keempat, makin majunya tingkat kebudayaan manusia. Adapun jenis-jenis kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan manusia ini ada 4. Yang pertama, kebutuhan menurut identitas atau tingkatan. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat atau sumber yang merasakan. Ketiga, kebutuhan menurut subjek. Keempat, kebutuhan menurut waktunya. Yang pertama, kebutuhan menurut identitas atau tingkatan ada 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer ini yaitu kebutuhan primer atau sering disebut kebutuhan pokok. Kebutuhan yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, sangat penting demi kelangsungan hidup, seperti pangan, papan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder timbul jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya seperti televisi, handphone, kulkas, dan banyak lainnya. Ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier juga disebut dengan kebutuhan untuk kemewahan, yaitu telah terpenuhinya kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder. Maka sesuai dengan kodratnya, manusia ingin mencapai kepuasan dalam hidupnya. Untuk itu ia memenuhi kebutuhan tersier. Contohnya seperti perhiasan, motor, mobil, dan banyak hal yang lainnya. Karena sifat manusia yang tidak merasa puas. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat atau sumber yang merasakannya. Ada 2,
yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang lebih banyak dirasakan oleh jasmani atau badan manusia. Misalnya, seorang yang sedang lapar membutuhkan makanan untuk perutnya yang kenyang. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang lebih banyak dirasakan oleh jiwa manusia. Kebutuhan rohani berkaitan dengan tuntutan kerohanian seseorang sehingga sifatnya tidak terwujud, seperti akan perasaan, etika, dan keyakinan seseorang. Yang ketiga, yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya ini terbagi menjadi dua juga, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu merupakan yang dirasakan oleh seorang secara individu, merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang secara individu, dan pemenuhannya dapat dilakukan secara individu. Contohnya kebutuhan akan buku tulis bagi siswa, kebutuhan akan pena bagi seorang murid. Yang kedua yaitu kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan yang dirasakan oleh seorang kelompok orang secara bersamaan dan pemenuhnya dapat secara kelompok atau bersamaan. Contohnya kebutuhan akan pendidikan. Kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan menurut waktunya ini ada dua, sekarang dan akan datang. Kebutuhan yang sekarang ini yaitu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat kebutuhan tersebut dirasakan pemenuhannya. Pada dasarnya, kebutuhan sekarang bersifat tidak dapat ditunda. Misalnya, kebutuhan akan minum bagi orang yang merasakan haus, dan kebutuhan akan makan bagi seorang yang sedang merasakan lapar. Itu kebutuhan sekarang. Sedangkan kebutuhan akan datang yaitu kebutuhan yang akan datang merupakan kebutuhan yang pemenuhnya dapat ditunda atau tidak dilakukan pada saat kebutuhan tersebut dirasakan. Misalkan, bagi seseorang menginginkan dana pensiun di hari tuanya, orang tersebut dapat menabung ataupun mengikuti asuransi mulai dari sekarang. Itu yang dinamakan kebutuhan akan sekarang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada 4: keadaan alam, tingkat peradaban, adat istiadat, agama dan kepercayaan. Keadaan alam ini sangat mempengaruhi beragam kebutuhan manusia. Kebutuhan seseorang yang tinggal di daerah kutub tentu akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah tropis. Sedangkan tingkat peradaban sangat berpengaruh terhadap berbagai macam dan ragam kebutuhan manusia. Seiring perkembangan peradaban, ragam dan macam kebutuhan manusia yang berkembang. 3. Adat istiadat. Adat istiadat disatukan daerah dengan daerah lain mempunyai perbedaan. Perbedaan ini menyebabkan kebutuhan manusia terhadap barang-barang tentu juga berbeda. 4. Agama dan kepercayaan. Adanya agama yang bermacam-macam dan kepercayaan yang berbeda mengakibatkan perbedaan kebutuhan pula. Barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan ada 4. Yang pertama, barang cara memperolehnya. Yang kedua, yaitu barang menurut kegunaannya. Yang ketiga, barang menurut hubungan dengan barang lain. Yang keempat, barang menurut proses pembuatannya. Pertama, barang cara memperolehnya. Yang pertama yaitu barang ekonomi, barang bebas, yang dimana barang ekonomi merupakan barang yang memiliki kegunaan sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Jumlah barang tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia, sehingga untuk mendapatkannya manusia memerlukan pengorbanan. Misalnya untuk memperoleh makanan, pakaian, dan perumahan, manusia mengeluarkan uang dan memperoleh uang, manusia harus mengorbankan barang, waktu, tenaga, dan pikiran. Yang kedua, barang bebas. Barang bebas merupakan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas.
sehingga manusia untuk mendapatkannya tidak perlu mengeluarkan biaya. Barang bebas tersedia dan jumlah yang melimpah, dan manusia dapat langsung mengambilnya dari alam, misalnya udara, sinar matahari, pasir di padang pasir, dan air laut di pantai. Yang kedua, yaitu barang menurut kegunaannya. Ada dua, yaitu produksi dan konsumsi. Barang produksi ini sering disebut dengan barang modal. Barang produksi merupakan barang yang digunakan dalam proses produksi. Disebut barang modal karena barang ini digunakan untuk menghasilkan barang-barang lain. Barang produksi ini ada dua, yaitu barang produksi ada yang habis dalam satu kali produksi, misalnya tepung terigu untuk membuat roti. Yang kedua yaitu barang produksi juga ada yang tidak akan habis dalam satu kali proses produksi, misalnya mesin-mesin dan peralatan pabrik. Yang kedua yaitu barang konsumsi, yang dimana barang konsumsi merupakan secara langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang konsumsi sering disebut dengan barang jadi atau barang siap dipakai. Barang konsumsi ada yang habis satu kali konsumsi seperti minuman, makanan. Dan barang konsumsi juga ada yang dapat dipakai secara berulang-ulang seperti pakaian, perabatan rumah tangga, dan kendaraan. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu barang menurut hubungan dengan barang lain, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi merupakan barang yang sebagai alat pemuas kebutuhan pemakaiannya dapat menggantikan barang lain seperti beras. Jika tidak ada beras dapat diganti dengan jagung, serta jika tidak ada jagung, tidak ada minyak tanah, bisa diganti dengan kayu bakar atau arang. Kedua yaitu komplementer. Barang komplementer atau barang yang sering disebut dengan barang pelengkap, yaitu barang komplementer merupakan barang sebagai pemuas kebutuhan yang akan berguna jika digunakan secara bersamaan dengan barang lain. Misalnya, bensin akan berfungsi jika digunakan bersamaan dengan kendaraan, serta listrik akan lebih berfungsi jika digunakan dengan lampu dan peralatan rumah tangga. Dan yang keempat yaitu barang menurut proses pembuatannya, yaitu ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah merupakan barang yang belum diolah atau sebelum diolah belum mengalami proses produksi. Barang mentah masih merupakan barang hasil proses alam. Barang mentah ada yang langsung dapat dikonsumsi seperti apel, pisang, dan pepaya. Ada juga barang mentah yang harus melalui proses produksi seperti kapas, padi, dan kayu. Dan barang setengah jadi merupakan barang yang sudah mengalami proses produksi tetapi belum dapat digunakan atau dikonsumsi. Misalnya, barang merupakan hasil pemrosesan dari kapas agar dapat digunakan benang atau diproses menjadi kain dan baju. Yang ketiga, barang jadi. Barang jadi merupakan barang hasil proses produksi dan sudah siap untuk dikonsumsi atau digunakan. Barang jadi merupakan barang akhir yang dihasilkan dari proses produksi. Misalnya, pakaian yang langsung dapat digunakan merupakan hasil pemrosesan dari kapas, benang, kemudian baru menjadi pakaian. Kelangkaan sebagai masalah ekonomi. Kelangkaan berarti masyarakat hanya mempunyai sumber daya terbatas sehingga tidak dapat menyediakan semua barang dan jasa sebanyak yang dibutuhkan. Kelangkaan atau keterbatasan dapat diartikan pertama yaitu jumlah tidak sebanding dengan kebutuhan. Kedua, untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan yang dapat berarti pula untuk mendapatkan yang satu, orang harus mendapatkan yang lain.
Ada juga faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, kebutuhan manusia harus meningkat, sedangkan sumber daya alam yang baru belum ditemukan. Yang kedua, sebagian besar manusia memiliki sifat serakah, akibatnya persediaan sumber daya alam cepat berkurang dan rusak. Ketiga, persediaan sumber daya alam terbatas. Dan yang keempat, kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam terbatas. Pembagian ilmu ekonomi. Ada 3, ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, ekonomi terapan. Ilmu ekonomi deskriptif yaitu cabang ilmu ekonomi yang bertugas mengumpulkan keterangan-keterangan nyata dan relevan dengan masalah ekonomi. Data tersebut dapat berupa angka dan data-data statistik. 2. Teori ekonomi adalah cabang ekonomi yang bertugas menyusun model analisis ekonomi untuk menerangkan perilaku sistem ekonomi secara garis besar. Manfaat teori ekonomi terasa sekali bagi seseorang yang akan menetapkan suatu kebijakan ekonomi atau bagi seorang pengamat ekonomi. 3. Ekonomi terapan, cabang ilmu ekonomi yang bertugas untuk menggunakan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan nyata yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Apa itu motif ekonomi? Manusia sebagai makhluk ekonomi selalu bertindak ekonomi untuk memperoleh kebutuhan hidup yang dibatasi oleh kemampuan. Manusia bertindak sebagai ekonomi didorong oleh motivasi-motivasi tertentu untuk memahami pengertian motif ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi merupakan dasar atau pedoman perilaku manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan tindakan manusia untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dilakukan 3 pelaku ekonomi yang saling berkaitan, yaitu konsumen, produsen, dan pedagang atau distributor yang menyalurkan barang. Mereka selalu berpedoman pada prinsip ekonomi. Biaya peluang. Biaya peluang atau opportunity cost dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan dalam memperoleh sesuatu yang lain. Membahas biaya peluang ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas atau tidak terukur. Ciri-ciri biaya peluang. Ciri-ciri biaya peluang ini yang pertama itu perhitungan biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang, bisa berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan dan lain-lainnya. 2. Memiliki banyak kemungkinan penggunaan. 3. Pengambilan keputusan. Biaya peluang tergantung pada tujuan dan situasi individu. 4. Biasanya merupakan suatu kebutuhan sekunder atau tersier. Contoh biaya peluang yang pertama yaitu biaya bila. Contohnya seperti yang ada di PPT ini. Bila Ayunda telah memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik, maka Ayunda akan kehilangan kesempatan untuk bekerja sebagai karyawan mall. Biaya peluang dari kasus ini adalah bekerja sebagai karyawan mall. Karena Ayunda telah memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik, dan juga ia kehilangan kesempatan bekerja menjadi karyawan di sebuah mall. Dan untuk biaya peluangnya yaitu biaya yang dikorbankan. Berarti yang dikorbankan itu yaitu Ayunda mengorbankan menjadi karyawan di mall. Itu yang dinamakan biaya peluang. Baiklah, itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini.
Semoga anak-anak Ibu dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Untuk itu, Ibu berharap kepada anak-anak Ibu untuk bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga memakan makanan yang sehat. Semoga kita dihindari dari yang namanya penyakit virus corona. Untuk itu Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.